Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang inquiry terbimbing. Yuk kita sama-sama simak videonya. Inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing adalah model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya guru memberikan atau menyediakan bimbingan yang luas terhadap siswa. Bimbingan lebih banyak diberikan pada tahap awal dan sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan perkembangan pengalaman siswa. Inquiry terbimbing berorientasi pada aktivitas kelas yang berpusat pada siswa dan memungkinkan siswa belajar memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai sumber belajarnya. Siswa secara aktif akan terlibat dalam proses mentalnya melalui kegiatan pengamatan dan pengumpulan data untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya karakteristik model pembelajaran inquiry. Nah, menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dalam pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal di dalam proses pembelajaran, tetapi siswa juga berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, seluruh aktivasi yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dan sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self belajar. Dengan demikian, metode pembelajaran inquiry menempatkan guru sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran dalam metode inquiry, akan tetapi bagaimana siswa dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Nah, pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau teacher-centered menjadikan siswa relatif pasif karena pembelajaran hanya didominasi oleh guru. Materi yang didapat siswa hanya berupa hafalan jangka pendek. Proses pembelajaran yang berorientasi terhadap target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, namun gagal dalam membekali siswa memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Hal-hal tersebut sudah seharusnya segera dikoreksi oleh guru, karena proses belajar yang seharusnya berlangsung adalah proses yang sebagaimana ditekankan oleh aliran konstruktivisme, yaitu belajar ditekankan pada keterlibatan aktif peserta didik melalui pendekatan proses mental untuk mengkonstruksi dan mentransformasikan pengetahuannya. Sebagai fasilitator, peran guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa, mendiagnosis dan mengatasi kesulitan siswa, serta menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman siswa. Guru harus menyediakan dan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk belajar secara aktif, sehingga para siswa dapat menciptakan, membangun, mendiskusikan, dan membandingkan, bekerja sama dan melakukan eksperimen dalam kegiatan belajarnya. Selanjutnya, ada peranan guru dalam model pembelajaran inquiry terbimbing.
Yang pertama, guru sebagai motivator, yaitu memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah untuk berpikir. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, yaitu menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga, guru sebagai administrator, yaitu guru bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelas. Yang keempat, guru sebagai penanya, yaitu menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima, guru sebagai pengarah, yaitu memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam, guru sebagai manajer, yaitu mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Dan yang terakhir, guru sebagai rewarder, yaitu memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Tahapan model pembelajaran inquiry terbimbing. Tahapan model pembelajaran inquiry terbimbing atau guided inquiry yang diadaptasi dari model inquiry disajikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut. Terdapat tahap dan aktivitas guru. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah dan melakukan pengamatan. Guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena dan siswa melakukan pengamatan yang memungkinkan siswa menemukan masalah. Tahap kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Guru membimbing siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikan. Tahap ketiga yaitu merencanakan penyelidikan. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kecil heterogen, membimbing siswa untuk merencanakan penyelidikan, membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, dan menyusun prosedur kerja yang tepat. Tahap kelima yaitu mengumpulkan data atau informasi dan melaksanakan penyelidikan. Guru membimbing siswa melaksanakan penyelidikan dan memfasilitasi pengumpulan data. Tahap kelima yaitu menganalisis data. Guru membantu siswa menganalisis data dan berdiskusi dalam kelompoknya. Tahap keenam yaitu membuat kesimpulan. Guru membantu siswa dalam membuat kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan penyelidikan. Dan tahap ketujuh yaitu mengkomunikasikan hasil. Guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry terbimbing. Kelebihan model inquiry terbimbing yang pertama merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan model yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu kekurangan model inquiry terbimbing. Yang pertama, pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Yang kedua, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang ketiga, karena dilakukan secara berkelompok, kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Yang keempat,
membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang efektif jika pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas yang kurang mendukung. 5. Pembelajaran akan kurang efektif jika guru tidak menguasai kelas.